Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pagi ini jumpa lagi sama Bapak. Ada di kelas 5 dan kelas 6 juga. Kebetulan untuk wali kelas 5 pada mata pelajaran ini sedang halangan hadir ya. Jadi sementara waktu Bapak akan menggantikannya dan digabung dalam satu kelas. Jadi kelas 4 dan kelas 5 dalam satu kelas. Sebelum dari itu mari kita berdoa sebelum belajar. Untuk ketua kelas 5 silakan dipimpin doa ya. Aap Kelas 5 ya. kelas 5 kelas 4. Amin. Baik, semoga dengan berdoa tadi pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar ya semuanya. Iya. Sebelum itu Bapak akan absen per kelas dulu. Dimulai dari kelas 4. Tari, Hadir. Maryuni, Sayyid. Kelas 5 ada kursi kosong 2 orang. Siapa yang tidak hadir? Gak tahu Pak kemana, di sama shopping. Mungkin mereka nggak ada surat giginya. Bapak absen aja nggak ada dulu ya. Iya Pak. Lisa, Hadir. Aap. Jadi untuk kelas 4 hadir semua dan kelas 5 2 orang tidak hadir ya. Iya Pak. Untuk kelas 4 hari ini kita akan belajar tentang bagian tumbuhan dan fungsinya. Dan kelas 5 hari ini kita akan belajar tentang gotong royong dalam keberagaman. Nah, tujuan pembelajaran kelas 4 yaitu kita akan menganalisis dan memahami apa saja bagian tumbuhan serta memahami fungsi dari setiap anggota tumbuhan tersebut, bagian-bagiannya. Serta di kelas 5 kita akan belajar tentang pengertian gotong royong, keberagaman serta manfaat dari gotong royong. Paham semuanya? Kayaknya ini Bapak seorang yang semangat. Kalian ada yang ngantuk, ada yang sibuk sendiri. Jadi Bapak kesannya itu agak lemes mengajarnya. Kalau kita semua semangat, jadi Bapak juga semangat. Lebih baiknya kita stretching dulu ya anak-anak. Silakan berdiri semuanya. Ayo berdiri. Munduran dan maju. Kita akan melakukan stretching. Munduran. Kalau Bapak ikuti arah tangan Bapak, kalau tangan Bapak ke sana, nanti kalian ikut penonton ke sana. Ketika tangan Bapak ke sini, kalian ke sini. Ketika tangan Bapak gini, kalian melompat di tempat. Paham? Yang salah maju ke depan. Stretching. 1, 2, 3. Yang di belakang gak gerak nanti Bapak hukum ya. Jangan sudah gitu. Ulang. Ya. Udah, tepuk tangan kita semua semuanya ya. Jadi sebelum belajar Bapak akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Di kelas 4 silakan bentuk menjadi 2 kelompok. Sudah? Kelas 5 juga dalam 2 kelompok. Untuk kelas 5 silakan dibaca materi ajar ini ya, dipahami terlebih dahulu. Bapak izin untuk mengisi di kelas 4 terlebih dahulu. Untuk kelas 5 hari ini untuk kelas 4 hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan. Ada yang tahu apa itu tumbuhan? Bisa kalian perhatikan di PowerPoint Bapak di atas. Makhluk hidup betul, pohon juga betul, pohon adalah tumbuhan. Said, apa itu tumbuhan? Tumbuhan adalah makhluk yang sangat penting
asing bagi bumi Bapa. Nah, untuk bagian-bagian tumbuhan yaitu ada buah, ada akar, ada bunga, ada daun serta batang. Apa tadi bagian-bagiannya? Buah, daun, batang, akar, Satu lagi, ada apa, Bu? bunga. Nah, untuk akar fungsinya adalah yaitu mengangkut air atau menyerap nutrisi dari bawah tanah menuju ke seluruh bagian Tumbuh tumbuhan. Akar itu letaknya ada di mana? di tanah, Pak. Di bawah? Di kubur. Di bawah tanah. Untuk akar itu letaknya di bawah tanah untuk fungsinya yaitu menopang bagian tumbuhan agar tetap berdiri secara kokoh serta menyerap nutrisi dan Air. air. Untuk bagian kedua ada apa, Said? Batang. Bisa membantu Bapak membacakan pengertian dan fungsinya? Batang adalah bagian yang menghubungkan antar daun. Fungsi batang mengikuti air dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan serta menyangga tumbuhan agar tetap sehat. Nah, betul sekali. Batang itu letaknya di tengah anak-anak. Di bawah Akar di paling bawah, batang di tengah-tengah, sementara daun di samping batang. Bagiannya untuk bunga di atas dan buah juga di atas. Untuk batang itu fungsinya mengangkut air dari bawah. Kan yang pertama dari akar. Akar itu menghubungkan air ke batang lalu ke atas. Batang juga itu fungsinya menyangga pohon agar tetap berdiri secara tegak. Iya kali? Kalau untuk airnya pakai ember, Mas. Itu ada prosesnya. Untuk prosesnya akan kita pelajari pada minggu depan ya. Bukan ember. Iya. Itu bukan manusia karena tumbuhan tidak bisa Bisa Pak, bisa bergerak namun lain seperti manusia. Aktivitasnya beda. Iya, Bapak tahu. Bapak, saya ini bos. Iya. Untuk bagian tubuh selanjutnya ada daun. Daun adalah tempat tumbuhan membuat nutrisi atau makanan atau yang dikenal sebagai proses fotosintesis. Daun juga menghasilkan oksigen yang biasa kita gunakan bernapas. Bukan kalian merasakan kalau di bawah pohon itu rasanya seger, adem gitu kan? Enggak. Untuk selanjutnya bunga. Mari ini apakah bisa bantu Bapak untuk membacakan bunga ini? Bunga adalah bagian yang membantu tumbuhan berkembang biak. Fungsi bunga menghasilkan buah dan biji yang bisa tumbuh menjadi tumbuhan baru. Betul sekali ya yang disampaikan Mayuni. Bunga adalah bagian yang membantu tumbuhan berkembang biak. Tumbuhan baru akan tercipta dari bunga. Fungsi bunga menghasilkan buah dan biji yang nantinya akan menghasilkan tumbuhan baru agar tumbuhan yang ada itu tetap berlanjut dan keberlangsungan dalam hidupnya. Paham? Paham. Untuk yang terakhir, coba kalian baca secara bersama-sama tentang buah. Pernah semua? Buah tumbuh dari bunga dan berisi biji yang bisa tumbuh menjadi tumbuhan baru. Fungsi buah adalah melindungi biji di dalamnya. Saat kita makan buah, kita membantu menyebarkan biji agar tumbuh baru bisa tumbuh. Tumbuhan Iya. baru bisa tumbuh. Betul sekali apa yang dikatakan tadi. Jadi setelah bunga pastinya akan muncul Buah. buah apa yang biasa kita suka makan? Buah mangga. Suka makan. Pastinya di dalam buah ada bijinya ya. Ada biji yang kecil dan juga ada yang bijinya Besar. dan dari biji itu nantinya akan timbul tumbuhan baru apabila ditanam. Paham semuanya? Siapa? Nah,
ada akar, bunga, daun, buah, dan Batang. paham untuk masuk Pak? Paham. Kalau sudah paham, Bapak di sini punya tugas untuk kelas 4. Tadi kalian sudah membentuk kelompok, yang satu kelompoknya terdiri dari 2 orang dan dibagi jadi 2 kelompok. Di sini Bapak mempunyai tugas untuk kalian, yaitu mengerjakan tugas secara berkelompok. Tolong isi nanti namanya di sini kelasnya. Untuk pengerjaannya di sini ada bagian-bagian tumbuhan ya anak-anak. Tolong kalian sebutkan bagiannya dan fungsinya. Paham tadi? Paham. Saya juga paham ya. Ini ya, dikerjakan secara berkelompok. Bapak izin menyampaikan materi di kelas 5 terlebih dahulu ya. Silakan dikerjakan secara bersama-sama dan jangan ribut. Untuk kelas 5, Iya Bapak. apakah sudah dibaca tadi? Sudah. Ada yang bisa membantu Bapak untuk menyampaikan apa hasil dari bacaan yang kalian baca? Saya Bapak. Silakan bisa. Gotong royong. Apalagi isinya? Keberagaman Indonesia. Bisa seperti yang ketiga apa? Sikapnya harus dimiliki satu gotong royong. Apalagi? Nilai-nilai Pancasila dalam gotong royong. Baik. Tolong kalian perhatikan video yang akan coba putar ya. Di sini tentang gotong royong. Ini lucu. Kan itu Pak, saya bisa buatnya. Ulang lagi ya. Ada yang mau bantu saya. Diperhatikan ya. Nanti akan ada pertanyaan dari video itu. Diperhatikan videonya. Bisa ditonton yang videonya bisa. Ya Bapak. Baik, informasi apa yang kalian dapatkan setelah menonton video tadi? Gotong royong Pak. Apa yang disebut gotong royong? Gotong royong itu yaitu kerja sama. Baik, betul sekali. Mungkin bisa berpendapat apa gotong royong? Sama kayak bisa. Oh baik, sama. Jadi, apakah kalian pernah melihat di lingkungan sekitar rumah kalian atau masyarakat di tempat kalian orang yang bekerja secara bersama-sama? Pertama, budi bangunan. Gotong royong konsepnya bukan seperti itu itu bekerja secara sukarela, secara bersama-sama. Misalnya, saya di sini memiliki acara atau hajatan dan di masyarakat itu tetangga-tetangga dan anggota keluarga yang lain ikut membantu secara sukarela. Nah, misalnya kayak ada kerja bakti ataupun kerja di masyarakat itu, maka anggota masyarakat yang lain itu ikut membantu agar pekerjaan yang semulanya
berbeda, mulai dari agamanya berbeda, mulai dari rasnya juga berbeda, warna kulit, rambut juga berbeda. Apakah di tempat kalian ada orang dengan agama yang berbeda di tetangga kalian? Halo, agama apa dia? Cina Pak, dia Cina. Cina itu bukan agama seperti Kristen. Oh iya, Kristen. Apakah di tempat ada orang yang berbeda suku dengan Aap? Ada Suku apa dia? Batak. Batak. Nah, gimana sikap mereka ketika ada gotong royong? Iya. Mereka saling membantu sih Pak, tapi jarang. Saling membantu tapi jarang. Namun di tempat yang lain misalnya pastinya akan sangat itu mereka pasti akan sangat semangat dalam gotong royong. Meskipun dalam keragaman yang dalam Bhinneka Tunggal Ika mereka berbeda tetapi tetap satu. Pastinya mereka akan memiliki sikap cinta dalam tanah airnya. Pasti mereka akan gotong royong. Paham? Paham? Yang ketiga apa pembahasannya Lisa? Contoh gotong royong. Nah, contoh gotong royong di lingkungan rumah apa saja? Membersihkan rumah bersama keluarga. Kalau di lingkungan masyarakat apa? Bersihkan bareng. Sama-sama ya. Iya Pak. Betul sekali. Nah, dari contoh gotong royong itu gimana sikap kalian terhadap gotong royong? Harus melaksanakan Pak, karena itu kan untuk mencapai tujuan bersama tanpa membeda-bedakan suku, agama, budaya maupun latar belakang. Baik. Nah, dari itu pedoman utamanya yaitu nilai-nilai Pancasila. Yang pertama yaitu ada nilai kesatuan. Sila berapa? Sila kesatuan Sila ketiga. Ya. Indonesia. Sila apa lagi yang menjadi pedomannya? Bekerja sama. Sila kelima. Ya, itulah penjelasan mengenai materi gotong royong yang ada di kelas 5. Silakan di sini Bapak memiliki RKPD, kalian boleh mengerjakannya. Di sini isi namanya ya anak-anak, isi namanya nanti dengan kelasnya juga. Lalu ada soal tentang gotong royong di sini, soal pilihan ganda 10 soal. Silakan dikerjakan sesuai kelompoknya ya. Dikerjakan ya. Dikerjakan, jangan libur. Iya Pak. Dikerjakan nanti maju. Iya Pak. Bapak ke kelas 4 dulu ya. Ya, Pak. Halo kelas 4. Udah semua? Sudah. Kalau sudah, Bapak minta perwakilan setiap kelompok untuk maju di depan mempresentasikan hasil kerjanya. Kelompok 1 tari boleh? Semangat. Kita menuntut ilmu harus terus semangat. Silakan dibacakan. Untuk kelompok lainnya perhatikan ya. Ya Pak. Menyebutkan bagian pohon. 1. Ranting. 2. Batang. 3. akar. 4. Daun. 5. Buah. 6. Bunga. Baik, betul sekali. Tepuk tangan untuk tari. Selanjutnya, kelompok 2. Sayyid. Dibacakan ya. Fungsi dari bagian tumbuhan. Daun yaitu tempat pembuatan makanan. Kalau bunga, Kalau bunga yaitu yang mana? menarik perhatian serangga. Kalau akar menyerap air dan nusantara. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Sayyid. Selanjutnya, Maryuni dari kelompok 3. Langsung Pak. Ya. Yang pertama bunga, yang kedua daun, yang ketiga ranting, yang keempat buah, yang kelima Ya. Akar. yang keenam akar. Baik, tepuk tangan untuk Maryuni. Baik, untuk kelas 4. Setelah ini
silakan baca materi sambil dibaca materi ajar yang sudah Bapak bagikan. Dibaca ya untuk memperkuat materi yang kalian dapatkan hari ini. Paham? Bapak kembali ke kelas 5. Sudah selesai pekerjaannya? Sudah, Pak. Ada yang sulit nggak dari pekerjaannya? Enggak ada. Baik, kalau sudah selesai Bapak minta perwakilan setiap kelompok untuk maju ke depan. Kelompok 1 terlebih dahulu. Ini, Pak, ada soal tentang Gotong royong. gotong royong. Bapak ini apa? Nah, bagaimana sikap kamu terhadap kegiatan gotong royong? Oh, kita gotong royong harus saling membantu, tidak membeda-bedakan, baik bedakan suku, ras, agama. Itu aja, Pak. Tepuk tangan untuk Lisa. Yang sini ya kerjanya. Selanjutnya Aap. Maju Aap. Selesai, Pak. Kok bisa belum selesai Aap? Kan kerjanya secara kelompok. Pak. Tak boleh gitu Lisa. Dia punya ngomong. Ayo silakan dibacakan sekedar kelompoknya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari diskusi kami kelompok di sini ada gotong royong dalam keberagaman, yang mana artinya itu dalam belajar bersama, bekerja bersama, hidup rukun dalam perbedaan. Sekian, Pak. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Aap Lisa. Tepuk tangan untuk Aap. Silakan duduk kembali Aap. Nah, tidak terasa pembelajaran kita sudah hampir selesai dan di tahap akhir anak-anak. Dapat kita simpulkan bersama-sama di kelas 4 kita belajar apa tadi? Tumbuhan. Tumbuhan itu apa? Tumbuhan itu melalui Hidup. apa saja bagian-bagian tumbuhan? Pohon, akar, daun, buah, bunga, dan lain-lain. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelas 4. Nah, di kelas 5 kita tadi belajar tentang apa? Tentang gotong royong. Apa itu gotong royong? Bersama-sama. Bekerja sama. Sedangkan keberagaman itu apa? Keberagaman itu walaupun berbeda-beda tetap satu. Apa saja keberagaman di masyarakat? Ada suku, ada agama, ada budaya, ada tidak. Tepuk tangan untuk kelas 5. Baik, bagaimana perasaan kalian setelah belajar di kelas yang satu kelas ini sama? Bagaimana? Seru tapi Kurang fokus, Kurang Pak. fokus. Apa yang menyebabkan kurang fokus? Ribut. Ribut. Siapa yang ribut? Bapak. Pembelajaran tidak akan berlapis Ya, kurang, Pak. tanpa kalian sadari materi kali ini sebenarnya saling berkaitan. Siapa anak sebelah yang ribut, Pak? Jangan saling menyalahkan. Mengajar, Pak. Di kelas 4 tadi belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Sedangkan bagian-bagian tumbuhan itu menyatu untuk membentuk suatu tumbuhan tetap berdiri tegak. Sama halnya dengan gotong royong yang dikerjakan secara bersama-sama, maka materi kalian saling berkaitan. Nah, Bapak akhiri sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Untuk kelas 4 minggu depan kita doakan semoga wali kelasnya kita sembuh ya, agar dapat belajar secara tatap muka dengan wali kelasnya lagi ya. Untuk kelas 5 minggu depan tetap diparingkan Bapak, kan Bapak wali kelasnya. Mau. Untuk kelas 4 minggu depan kita akan belajar tentang bagaimana proses fotosintesis dan bagaimana tumbuhan menghasilkan oksigen. Paham? paham. Sedangkan kelas 5 minggu depan akan belajar cara menghargai perbedaan dalam keberagaman dan cara mengetahui nilai-nilai apa yang tercantum dalam keberagaman. Paham semuanya? Paham. Bapak akhiri. Sebelum itu kita akan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita. Tadi kelas 5 udah, sekarang kelas 4 yang akan memimpin. Said boleh berdoa? Baik, pembelajaran kita sudah selesai. Mohon maaf apabila Bapak salah kata.
Semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar, ilmu yang Bapak sampaikan dapat kalian serap dengan sebaik-baiknya, dan jangan lupa langsung pulang ke rumahnya sambil pelajari buku-bukunya yang sudah Bapak bagikan materinya. Paham semuanya? Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.